yang mengajukan pertanyaannya. Makasih buat paparan firman Tuhan yang luar biasa, Pastor Joe. Saya mau bertanya tentang iman yang dimaksud dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, bahwa iman mengalahkan dunia. Artinya ini sebuah kekuatan. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang kuat pada awal tetapi kemudian berbalik, mengutip Matius 24 ayat 10. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kata kekuatan itu? Kalau pada akhirnya murtad. Sebelumnya terima kasih. Ya, lagi-lagi soal murtad. Silakan Pak Jo, langsung. Oke, saya akan bacakan dulu Matius 24. Itu Yesus sedang menyampaikan dari ayat 3. Itu adalah permulaan penderitaan yang sudah kita mulai bahas dari 2 minggu yang lalu ya. Di sini Yesus sedang menjelaskan atas pertanyaan murid-murid, apa tanda-tandanya dan kapan Yesus datang. Dan itu menjelaskan mengenai permulaan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya atas pertanyaan kapan Yesus datang dan tanda-tandanya apa saat Yesus datang kedua kalinya. Dan Yesus menjelaskan bahwa sebelum dia datang akan ada dulu permulaan masa penderitaan. Itu yang dijelaskannya. Dan kalau kita perhatikan dari ayat Matius 24 ayat 9 sampai 10 dikatakan ini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, perhatikan. Di sini dia katakan kamu. Siapa kamu itu? Kamu itu adalah murid-murid. Karena dia sedang menjelaskan kepada murid-murid atas pertanyaan murid-murid. Jadi Yesus sedang berkata, murid-murid itu siapa? Murid-murid itu adalah orang-orang yang dipilihnya, dipanggilnya. Jadi menjelang masa nanti, masa aniaya nanti, itu murid-murid, orang-orang yang dipilih, dipanggil, ada yang akan diserahkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Itu murid-murid. Tapi yang di luar murid-murid, itulah ayat 10. Dan banyak orang. Kalau kita perhatikan ayat 10 ini kita sudah bahas minggu lalu, itu dia menggunakan kata tis. Ya, banyak orang, bukan kamu. Itu adalah murid-murid Yesus, bukan. Orang-orang lain. Banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Dan yang pertama kali mereka serahkan adalah orang-orang yang percaya. Orang yang dipilih itu yang diserahkan. Jadi ayat Matius 24 ayat 10 itu bukan menyatakan itu mereka orang-orang yang beriman. Bukan. Justru orang-orang yang beriman dengan kualitas seperti 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi, itu dia bisa mengalahkan dunia. Apa artinya mengalahkan dunia itu? Mengalahkan musuh-musuh Allah. Termasuk ini, penyesat-penyesat dan segala macam, penganiaya, pembunuh, dia bisa lawan. Artinya dilawan itu apa? Dilawan tidak jadi dibunuh? Tidak, bukan itu. Dia bisa melawan untuk imannya tidak berubah. Mereka itu kan diserahkan, ditangkap, diserahkan, dianiaya kan supaya mereka tidak percaya Kristus kan. Justru karena mereka masih percaya Kristus, mereka dianiaya sampai dibunuh. Nah, kalau mereka tidak lagi percaya Yesus, ya nggak jadi dibunuh pastinya. Orang-orang yang murtad itu adalah supaya, kenapa? Orang-orang yang murtad itu yang dikatakan orang yang ngaku-ngaku beriman. Itu yang kita katakan penggembira itu loh. Ya, iman yang abal-abal itu, ngaku-ngaku percaya. Itu yang namanya murtad. Kalau orang benar-benar memberikan iman sesuai dengan kualitas yang Tuhan berikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, dia justru sampai mati dia. Sampai mati dia harus bertahan gitu. Tapi orang-orang yang tidak mempunyai iman seperti kualitas yang diberikan Tuhan, nah dia di tengah jalan udah berbalik. Jadi jangan katakan orang itu, tidak ada satu firman Tuhan di sini yang mengatakan orang yang beriman murtad. Tidak ada. Silakan saudara cari. Tidak ada firman Tuhan dikatakan orang yang beriman murtad, itu nggak ada. Tapi yang dikatakan orang-orang murtad itu ada. Tapi orang beriman murtad itu tidak ada. Silakan cari. Tapi kalau orang beriman justru tidak pernah dikatakan murtad sih.
Ini orang-orang yang mau ikut, tapi tidak mendapatkan iman. Dan begitu ada penganiayaan, dia berbalik. Nggak mau ngikut terus. Nah, ini yang dikatakan murtad seperti ini. Bukan orang yang beriman. Orang yang mempunyai iman seperti 1 Yohanes 5 ayat 4. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 29. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Efesus. Sampaikan kepada Timotius. 1 Timotius ayat 12. Itu iman yang bisa mengalahkan justru musuh-musuh ini. Bukan artinya dia tidak mati. Mungkin dia secara fisik mati. Karena dikatakan dalam Matius 24 ini ayat 10 itu dinyatakan seperti itu. Tapi kan kita sudah bahas juga. Matius 24 ayat 24. Coba lihat Matius 24 ayat 24 di bawahnya. Saya bacakan ya, Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata sekiranya mungkin kan tadi sudah dijelaskan. Itu adalah berandai-andai yang namanya nabi palsu dan Mesias palsu. Seandainya, if it were possible, if it were, bukan if it is, atau if it will, enggak, if it were, past tense. Jadi di masa lalu, seandainya dulu kita bisa menyesatkan mereka, dan ternyata tidak bisa. Itu secara tensesnya, secara tanda tata bahasanya. Bahkan dalam Markus 13, ini dalam Matius 24 ayat 24. Dalam Markus 13 ayat 22, hal yang sama. Coba kita lihat. Markus 13 ayat 22 yang sudah juga tadi kita jelaskan tadi. Dikatakan apa? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kalau tadi dalam Matius dikatakan sehingga, di sini dikatakan apa? Dengan maksud. Jadi maksudnya dia apa untuk tanda-tanda itu, si Mesias palsu? Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya mungkin. Nah, kata sekiranya sudah negatif. Mungkin juga tidak. Sekiranya itu tidak menunjukkan kepastian. Mungkin pun tidak menunjukkan kepastian. Jadi 2 kali kata yang menunjukkan tidak kepastian menyatakan tidak pasti terjadi. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Sudah dikatakan ini menunjukkan satu peristiwa, satu tindakan yang tidak mungkin terjadi. Tidak terjadi. Jadi saudara dikasih Tuhan tentang Pak Daniel Lesnusa. Jadi yang dimaksud iman itu ya iman yang kualitas yang tidak bisa diganggu gugat. Demikian kuatnya seperti sudah disampaikan tadi di depan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. Ya. Dia malah bisa mengalahkan. Dia bisa mengalahkan. Tapi yang dimaksud Matius 24 ayat 10 itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai iman seperti itu. Dan tidak termasuk orang-orang yang punya iman seperti itu. Dunia yang melihatnya, ini orang termasuk pengikut Kristus, tapi dia bukan pengikut Kristus. Makanya kan pada saat Yesus turun dari bukit, dan dia mau menyeberang ke danau, dia berkata kan, jika engkau, ini seleksi yang Tuhan Yesus lakukan. Jika engkau mau mengikut aku, kau harus meninggalkan semua milikmu. Nah, mulai itu berkurang. Karena semua milikmu itu disuruh tinggalkan, mana ada yang mau. Mulai mundur. Kalau kau mengikut aku, kau harus membenci ayahmu, ibumu, suamimu, istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Karena dikatakan seperti itu, mulai mundur banyak orang. Bahkan salah satu muridnya, dikatakan salah satu muridnya berkata, boleh nggak aku memakamkan dulu ayahku? Yesus katakan, biarlah orang mati memakan orang mati. Jadi sebenarnya banyak orang yang mau ikut Yesus, tapi dia tidak punya iman gitu loh. Karena memang tidak diberikan iman. Nah sekali lagi, sudah berminggu-minggu kita sampaikan, berbeda sekali orang yang diberikan iman oleh Yesus, oleh Allah, dengan kualitas yang seperti kita bahas malam ini.
Iman yang diberikan oleh Allah itu sekali dan selamanya. Hapax paradotese. Sekali dan selamanya. Dan tidak pernah hilang. Kalau sampai ada orang berkurang imannya, itu bukan karena imannya berkurang kadarnya, bukan, karena dia tidak fokus. Maka dalam Yudas 1 ayat 3 dikatakan berjuanglah mempertahankan, artinya hiduplah dalam iman, fokuslah pada iman. Jadi kembali lagi, dalam Matius 24 ayat 10, itu menunjuk bukan pada orang-orang yang diberikan iman yang demikian kualitasnya. Nah, kita harus kembali melihat iman kita. Apakah saya termasuk orang-orang ya, yang seperti murid Yesus, yang mau ikut Yesus, lebih mementingkan memakamkan dulu orang tua saya, baru saya ikut Yesus? Apakah Yesus sudah prioritas dalam diri saya? Apakah firman sudah prioritas dalam diri saya? Itu harus kita pertanyakan terhadap diri kita masing-masing. Karena iman yang diberikan pada orang-orang yang percaya, itu seperti itu kualitasnya. Mudah-mudahan ini menjawab, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Jo, terima kasih Pak Jo untuk pencerahannya. Yang saya maksudkan di sini Pak, kekuatan dari sebuah iman itu Pak. Jadi kalau kita lihat Alkitab kan banyak mencatat tentang kekuatan ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang lemah. Ya, ini termasuk juga salah satu dari iman kita. Nah, saya juga mendapatkan sebuah gambaran juga tentang bagaimana dengan Simpson, Pak. Simpson itu kan orang kuat. Dia boleh melakukan banyak hal, merobohkan kota-kota, bahkan membuat tanda-tanda mujizat. Tapi di satu sisi, imannya lemah, Pak. Nah, padahal kalau Alkitab mencatat dia adalah orang yang kuat. Nah, ada beberapa kasus juga yang saya lihat. Orang-orang yang tadinya mereka berapi-api, melayani, dan segala-galanya mereka boleh melakukan. Ini yang saya lihat ya Pak ya, yang saya amati Pak. Tapi beberapa waktu ini mereka malah gugur Pak. Nah, itu pertanyaan saya tadi, sampai sejauh mana apa yang dimaksud dengan kekuatan iman ini Pak? Nah, kira-kira memang tadi Pak Jo sudah jelaskan di Matius tadi 24, ya memang benar itu orang-orang yang murtad itulah bukan orang-orang yang beriman, mereka cuma hanya pakai tempelan iman saja Pak. Tapi yang dimaksudkan sini kekuatan daripada iman itu sendiri. Apakah cuma gambaran dari fisiknya dilihat, ataukah rohnya yang bermasalah Pak? Yang saya tanyakan Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Oke Pak, baik Pak. Jadi begini, yang dimaksud iman kuat itu adalah sebenarnya begini Pak. Iman yang diberikan Tuhan itu sudah punya standar. Ya, standarnya yang Tuhan katakan tadi, menolong kita dalam penderitaan. Iman yang diberikan pada kita itu bisa mengalahkan semua musuh Allah. Siapapun musuh Allah bisa dikalahkannya. Yang jadi masalah adalah seperti yang dikatakan oleh Yudas 1 ayat 3. Yudas 1 ayat 1 sampai 2 itu Yudas sedang menjelaskan mengenai keselamatan yang begitu luar biasa yang kita dapat. Tapi di ayat 3 tiba-tiba dia berhenti. Dia bilang, aku terdorong untuk mengatakan sesuatu kepadamu dan aku ingin menasihati kamu. Apa nasihatnya? Berjuanglah mempertahankan iman. Kata berjuang itu aslinya katakan maksudnya adalah hiduplah, fokuslah pada iman itu. Jadi kalau ditanya iman yang kuat itu seperti apa? Dilihat dari mana iman yang kuat itu? Iman yang bisa mengalahkan semua musuh Allah. Siapapun musuh Allah. Nah, kalau sampai orang, saya tadi sudah katakan, iman orang itu lemah. Sebenarnya bukan iman orang itu lemah. Orang itu kurang percaya. Berarti orang itu kurang beriman. Bukan kurang beriman, imannya berkurang. Imannya tetap segitu. Tetap imannya dengan standar yang sama. Iman yang standar itu tidak bisa berkurang-kurang. Yang jadi masalah, seperti dijelaskan oleh Yudas 1 ayat 3 tadi, adalah fokus kita. Simpson, sejak dia fokusnya hanya kepada Allah, kelihatan kuatnya dia melawan segala sesuatu. Tapi saat fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada perempuan, siapa namanya ya? Simpson itu perempuan dia. Delilah. Fokusnya tidak lagi pada Tuhan, pada firman Allah, tapi pada perempuan Delilah itu fokusnya ke sana. Bukan kadar imannya berkurang, bukan. Fokus dia tidak lagi kepada iman. Salah.
fokusnya tidak lagi kepada iman. Fokusnya sudah kepada Delilah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang namanya tadi Bapak bilang menggebu-gebu dalam pelayanan, tiba-tiba sudah gugur, itu bukan imannya gugur, bukan Pak. Fokusnya sudah tidak lagi pada iman. Dan perhatikan, iman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih dipanggil. Dan iman itu standarnya ya seperti itu, bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa memadamkan panah api dari si jahat. Sama standarnya, semua orang sama imannya. Tidak ada yang dibilang si A imannya, standar imannya itu lebih hebat dari si B. Enggak, sama semua imannya. Hanya bagaimana kita fokus pada imannya, itu baru berbeda-beda tiap orang. Berbeda-beda. Ingat, sudah dijelaskan oleh Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29. Rasul Paulus katakan, bukan saja iman yang dikaruniakan pada saya, percaya pada Yesus terus-menerus yang dikaruniakan, tapi juga menderita secara terus-menerus untuk Kristus. Artinya apa? Iman yang diberikan pada kita itu kualitasnya bisa menolong kita menghadapi penderitaan yang terus-menerus. Nah, tinggal orangnya bagaimana? Tapi Pak, kadang-kadang saya nggak kuat. Nah, itu bukan iman yang lemah, Pak. Anda fokusnya hanya kepada penderitaan, tidak lagi kepada iman. Sama seperti yang namanya Saul dan semua pasukan Israel. Dia fokusnya kepada Goliat, kepada masalahnya. Maka dia nggak berani, karena dia lihat Goliat lebih besar dari dia. Tapi yang namanya Daud, yang satu masih sangat muda belia, masih anak-anak, karena dia tugasnya hanya memberikan makanan untuk kakak-kakaknya. Secara fisik dia lebih kecil lagi secara fisik dibandingkan dengan tentara Israel. Tetapi saat dia melihat Goliat, dia fokusnya tidak kepada Goliat. Dia fokusnya justru kepada imannya. Allahku yang menolong aku. Di padang rumput aku dibelanya dari singa berular dan sebagainya. Dia fokusnya kepada imannya. Apakah orang Israel kehilangan iman? Tidak, hanya fokusnya tidak kepada iman yang diberikan. Nah, kita semua di sini di zaman sekarang, justru yang dikatakan oleh Yudas 1 ayat 3 itu perlu direnungkan. Berjuanglah mempertahankan iman yang sudah diberikan sekali dan selamanya, hapak paradoteise. Berjuang maksudnya adalah fokuslah. Itulah pelajaran yang Tuhan lakukan. Allah memberikan iman kepada kita sedemikian rupa hebatnya iman itu. Setiap orang sama imannya, kualitasnya imannya. Tapi Allah kok tidak membiarkan kita kan? Dia tetap memberikan apa? Pemeliharaannya. Tadi dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 5, shielded, ya. Jadi ditamengi, dilindungi, diproteksi. Kenapa? Karena seringkali kita yang sudah punya iman, fokusnya berkurang dari iman. Fokusnya tidak berkurang. Tidak lagi fokusnya kepada iman, fokusnya kepada masalahnya. Disitulah Tuhan menunjukkan. Supaya saya tidak diserang oleh iblis, Tuhan memproteksi kita. Dan untuk mengingatkan kita bahwa kita punya iman, itulah tugasnya Roh Kudus. Ada 11 tugas Roh Kudus yang sudah kita pelajari. Salah satunya, yaitu tugas nomor 4, adalah mengingatkan. Dan mengingatkan akan segala sesuatu yang Yesus katakan. Mengajari kita akan segala sesuatu. Nah, itulah Pak. Jadi kalau ditanya, kayak apa imannya, kekuatan iman? Sama semuanya Pak. Yang berbeda fokusnya kita terhadap iman. Makanya kadang-kadang orang begini, ini badannya kecil-kecil tapi kok imannya kuat ya? Bukan imannya kuat Pak, imannya sama. Hanya dia fokusnya ke sana. Sama kayak Daud kan. Ini Daud anak kecil kayak begini. Tapi apakah Daud selama-lamanya dia fokus ke iman? Tidak juga. Kasus Betseba, dia tidak fokus pada iman. Dia fokus pada perempuan yang lagi mandi. Gitu kan? Jadi aja jatuh. Jadi gitu Pak, fokus kita. Siap, Pak Jo. Terima kasih, Pak Jo. Luar biasa. Puji Tuhan. Lanjut. Terjawab, Pak. Terjawab. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Kita lanjut.